Hai guys, aku Ricky Alfian and welcome to my channel. Hai guys, hari ini aku akan ngajakin kalian untuk membuat kimchi 100% dari bahan lokal tanpa saus gochujang dan mudah banget untuk dibuat di rumah. Bahan-bahannya ada sawi, daun bawang, wortel, buah pir, kecap ikan, garam, cabai bubuk, tepung beras, air, bawang bombay, jahe, dan bawang putih. Sebelum ke proses pembuatannya, aku mau kasih tahu kalian kalau cara membuat kimchi itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, ada tahap penggaraman, lalu ada tahap pembuatan pasta cabai, dan juga ada proses pencampuran dan fermentasi. Yang pertama, aku akan memulai dengan proses penggaraman terlebih dahulu. Siapkan air dan juga garam, lalu aduk rata. Proses penggaraman ini bertujuan untuk mengawetkan sawi agar tahan lama sampai berbulan-bulan. Kita potong sawi menjadi beberapa bagian, lalu rendam ke dalam air garam. Proses penggaraman ini adalah proses penggaraman tahap pertama, yang bertujuan untuk merontokkan kotoran-kotoran yang ada di dalam sayur sawi. Pastikan semua sayur sawi ini terendam ya ke dalam air garam. Untuk memastikan semua sawi terendam, kita bolak-balik terlebih dahulu ya, sebelum didiamkan. Setelah semuanya terendam, diamkan sawi di suhu ruang selama 10-20 menit. Selagi menunggu sawi direndam, kita potong-potong wortel secara memanjang, kecil-kecil seperti korek api. Lalu, potong daun bawang, potong bagian hijau daun bawang secara menyerong. Lakukan sampai habis. Untuk bagian putih dari daun bawang, kita potong memanjang seperti biasa saja. Lalu, kupas dan potong buah pir secara tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai semuanya habis. Setelah semuanya selesai dipotong, sisihkan, simpan ke dalam kulkas. Setelah 10-20 menit, bilas sawi yang telah direndam dengan air mengalir. Lanjut ke proses penggaraman yang kedua. Dalam proses ini, selain untuk mengawetkan sawi, penggaraman ini bertujuan untuk mematangkan sawi tanpa dimasak. Balurkan garam ke seluruh permukaan sawi sampai benar-benar tertutup oleh garam. Lakukan secara merata kepada semua sawi.
Setelah semua sawi tergarami, diamkan sawi selama 90 menit. Lalu kita masuk ke proses pembuatan pasta cabai. Haluskan bawang bombay, jahe, bawang putih, dan buah pir. Lalu kita sisihkan sebentar. Proses selanjutnya adalah pembuatan bubur untuk menjadi pasta. Masukkan air, tepung beras, lalu aduk rata. Masak larutan tepung beras ini dengan api sedang hingga mendidih dan mengental. Setelah mulai mengental, aduk adonan dengan lebih cepat. Biarkan sampai meletup-letup. Matikan kompor dan biarkan uapnya keluar. Lalu ambil bumbu halus, masukkan bubuk cabai, aduk, tambahkan kecap ikan sedikit demi sedikit. Lalu aduk lagi hingga merata. Jika sudah tercampur rata, sisihkan sebentar. Lalu kita masuk ke proses pencampuran. Ini adalah sawi yang sudah kita diamkan dalam garam selama 90 menit. Lihat, sawi akan menjadi lemas seperti itu. Sebelum pencampuran, tambahkan 3 sendok makan gula pasir ke dalam pasta cabai. Aduk rata. Lalu ambil sayuran yang sudah dipotong-potong tadi. Campurkan pasta ke dalam wadah berisi potongan sayur. Aduk merata. Lalu campurkan ke wadah berisi sawi. Agar tercampur lebih merata, aduk menggunakan tangan. Lebih baik kalian menggunakan sarung tangan ya, karena di rumah aku sarung tangan pastinya sedang habis, jadi nggak apa-apa, aku langsung pakai tangan. Yang penting, tangan dalam keadaan bersih dan tidak ada luka. Karena kalau ada luka, pasti bakalan perih banget. Lakukan secara hati-hati dan merata. Pastikan semua sawi hingga tercampur sampai ke sela-sela.
Nah, kalau kalian udah ngikutin proses pembuatan kimchi tadi, tinggal kalian masukin aja kimchinya ke dalam wadah toples seperti ini atau wadah tertutup lainnya. Kimchi ini tahan sampai 2 bulan lebih daripada kalian beli kimchi kemasan yang kayak gini. Nanti aku kasih gambarnya. Itu rasanya mirip banget. Dan sebenarnya ini kalau dimakan sekarang udah enak, cuma lebih baik kimchi ini itu mengalami proses fermentasi dulu supaya rasanya itu lebih keluar dan lebih ciri khas dari kimchi. Simpan di suhu ruang selama 2 hari, lalu masukkan ke dalam kulkas. Seperti itu. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen di bawah untuk resep apa lagi yang harus aku masak, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku. See you, bye-bye!